Sejumlah informasi dari berbagai daerah di Provinsi Banten kami sajikan dalam Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten dan disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Anda kembali bersama kami di Berita Banten PRSSNI Banten edisi hari ini, Selasa 25 Oktober 2022. Sejumlah informasi dari berbagai wilayah di Provinsi Banten kami hadirkan kembali untuk Anda yang disiarkan serentak oleh seluruh radio anggota di 8 kabupaten kota di Provinsi Banten. Inilah sejumlah informasi utamanya. Puncak musim penghujan akan berlangsung dari bulan Desember hingga Februari 2023. BPBD Cilegon meminta warga tetap waspada. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang berhasil mengangkut 1.200 kubik tumpukan sampah di sepanjang pantai Teluk Labuan. Untuk menjaga Kamtibmas, Ditreskrimum Polda Banten mengadakan patroli rutin di sejumlah titik keramaian dan tempat-tempat rawan tindak kejahatan. Bersama saya Aldi Akbar, inilah Berita Banten selengkapnya. Pendengar, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang berhasil mengangkut sebanyak 1.200 kubik sampah yang menumpuk di sepanjang pantai Teluk Labuan. Pelaksanaan pembersihan dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup bersama dengan PLTU 2 Labuan, unsur Forkopim Cam, aparatur desa Teluk dan masyarakat setempat. Berikut laporan dari Tukma Daulay dari Radio Angkasa Pandeglang. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Kabupaten Pandeglang telah selesai mengangkut tumpukan sampah sebanyak 1.200 kubik di sepanjang pantai Desa Teluk, Kecamatan Labuan. Pelaksanaan pembersihan dilakukan oleh DLH bersama dengan PLTU 2 Labuan, unsur Forkopim Cap, aparatur Desa Teluk, dan masyarakat setempat. Kepala Bidang Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang, Asep Wawan membenarkan bahwa tumpukan sampah di pantai Teluk sudah diangkut. Saat ini kondisi area pantai Teluk sudah bersih dari sampah. Diharapkan kepada warga agar tidak lagi membuang sampah sembarangan, ujar Asep saat ditemui pada Minggu 23 Oktober 2022. Proses pembersihan sampah Teluk dilakukan dengan mengerahkan 2 alat berat dan 8 unit dump truck dengan waktu kerjasama selama 6 hari terhitung semenjak tanggal 17 Oktober. Proses pengangkutan sampah ini untuk selanjutnya akan dilakukan secara berkelanjutan. Asep juga menambahkan bahwa kondisi saat ini diharapkan dapat terjaga dengan baik sehingga membuat pantai Teluk menjadi lebih bersih dan indah. Camat Labuan, Aceh Jarnuji juga mengajak kepada masyarakat untuk berdisiplin membuang sampah pada tempatnya dan tidak lagi membuang sampah ke pantai atau ke sungai. Karena sampah bukan hanya membawa penyakit tetapi juga dapat mengakibatkan terjadinya bencana. Dari 98,9 FM Angkasa Radio Pandeglang, Tukma Daulay mengabarkan untuk Berita Banten. Pendengar, BPBD Kota Cilegon mengingatkan warga agar tetap waspada memasuki puncak musim penghujan yang diperkirakan akan berlangsung dari bulan Desember 2022 hingga Februari 2023. Kawasan yang kerap dilanda banjir seperti Kecamatan Cibeber, Kecamatan Jombang, dan Kecamatan Ciwandan akan menjadi fokus perhatian BPBD Cilegon. Berikut laporan Denny Setiawan dari KIS FM Cilegon. Musim hujan mulai memasuki kota Cilegon dengan intensitas sedang. Berdasarkan perkiraan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Serang, hujan lebat diperkirakan akan terjadi pada awal November 2022. Kepala BMKG Serang Muhammad Nurhuda mengatakan, saat ini berdasarkan hasil perkiraan musim oleh BMKG Serang, beberapa wilayah di Banten sudah mulai memasuki musim penghujan. Dikatakan Nurhuda, saat musim pancaroba seperti saat ini, agar kewaspadaan masyarakat terhadap bencana atau cuaca ekstrim ditingkatkan. Nurhuda menjelaskan, meski awal November 2022 memasuki musim hujan untuk wilayah Banten Utara, termasuk kota Cilegon, namun puncak musim hujan diperkirakan terjadi pada Desember 2022 hingga Februari 2023. Nurhuda mengingatkan untuk para nelayan dan aktivitas pelayaran untuk berhati-hati saat puncak bencana hidrometeorologi. Kepala Pelaksana BPBD Kota Cilegon Nikmatullah mengatakan, saat ini memang belum terjadi hujan, namun biasanya di akhir tahun Kota Cilegon dilanda hujan. Pihaknya meminta warga mewaspadai bencana banjir di Kota Cilegon yang bisa saja terjadi di musim penghujan.
Dikatakan nikmat, beberapa lokasi rawan banjir di kota Cilegon seperti di Cibeber, Jombang, Pulau Merak, dan Ciwandan tetap menjadi perhatiannya. Namun, banjir yang terjadi di Cilegon biasanya hanya sekedar lewat saja. Demikian Denny melaporkan untuk Berita Banten. Berita Banten. Anda masih bersama kami di Berita Banten PR SSNI Banten. Pendengar, demi menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah hukum Polda Banten, Ditreskrimum Polda Banten mengadakan patroli rutin di sejumlah titik keramaian dan tempat-tempat yang rawan tindak kejahatan. Polisi juga melakukan patroli untuk mencegah balapan liar, tawuran antar pemuda, dan pencurian kendaraan bermotor. Berikut laporan Faris dari Hot Radio Serang. Demi menjaga Kamtibmas Wilayah Hukum Polda Banten, Ditreskrimum melaksanakan patroli rutin di pusat keramaian Kota Serang dan tempat rawan terjadinya tindak pidana kejahatan jalanan dini hari Minggu 23 Oktober 2022. Patroli ini dipimpin Kasubdit 1 Keamanan Negara Ditreskrimum Polda Banten, Kompol Mirodin bersama 15 personelnya. Saat dikonfirmasi, Mirodin mengatakan kegiatan ini untuk mengantisipasi kejahatan jalanan dengan sasaran kegiatan balap liar, tawuran antar pemuda, dan pencurian kendaraan bermotor. Patroli ini membubarkan remaja yang hendak melakukan balap liar serta perkumpulan remaja di jalanan. Patroli dilakukan di Jembatan Ariawang Sakara, alun-alun Kota Serang, Stadion Maulana Yusuf, dan Jalan Raya Palima. Faris dari Hot Radio Serang mengabarkan untuk Berita Banten. Demikian sejumlah informasi yang telah kami sajikan di Berita Banten kali ini. Saya Aldi Akbar, sampai jumpa. Terima kasih Anda telah mendengarkan Berita Banten yang dipersembahkan oleh PRSSNI Banten.